Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu IMMB untuk Bengkulu bersama dengan Ibu Kurarul Aini, Ketua IMMB Bengkulu. Tadi kita sudah bahas ya terkait dengan IMMB ini berdiri tahun 2006 ya Bu ya, dan juga sampai dengan sekarang masih berdiri ya Bu ya, dan juga sudah banyak anggotanya, dan juga populasi dari suku Melayu ini terbanyak di Kota Bengkulu. Nah, tadi kita sudah singgung terkait dengan sebenarnya perbedaan apa sih suku Melayu di Bengkulu dan juga di daerah lainnya. Boleh disambung kembali, Bu. Oke ya. Kalau berbicara Melayu Bengkulu ya, nah artinya suku asli yang ada di daerah yang bersangkutan ya. Kalau saya melihat ya, tapi secara dalam untuk daerah lain ya tidak begitu paham saya. Tapi kalau saya hanya melihat sekilas ya, itu perbedaan itu tidak begitu jauh. Pertama begini, orang Melayu ya di mana saja, di daerah mana saja, orang Melayu itu tidak menyukai pertikaian, tidak menyukai itu. Ciri khas orang Melayu adalah orang yang santun, ya. Makanya dia selalu mengangkat tangan ya, dengan 10 jarinya. Nah, di daerah mana itu sama. Kalau perempuan, kalau laki-laki kan begini ya. Nah, itu menunjukkan bahwa salah satu sifat orang Melayu itu di daerah manapun adalah orang yang santun. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian masalah ya. Pada umumnya itu mereka menyelesaikannya melalui pantun. Nah, kita lihat kan Sumatera Barat ya, Sumatera Utara, kemudian Jambi, Riau, Kepri ya, kemudian juga daerah Minangkabau ya, kan kata pantun bersaut itu kan udah begitu familiar ya di daerah yang bersangkutan. Nah, jadi mereka menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan melalui pantun, dengan melalui kiasan. Nah, itu yang pertama ya, sama. Tapi mungkin perbedaannya adalah sedikit itu dari segi bahasa. Bahasa walaupun kalau orang Melayu berbicara ya, itu kita bisa tahu. Orang contohnya Melayu Palembang, Melayu Riau, Melayu Jambi, Melayu Delhi, Sumatera Utara, itu tidak Melayu di Malaysia ya. Itu kan dia bicara kita ngerti, karena itu ciri khas bahasa yang memang kita gunakan sehari-hari. Hanya perbedaan sedikit. Nah itu ya. Dan nanti banyak kesamaan di seni kesenian, seni tari ya. Seni tari juga hampir banyak kesamaan. Contohnya tari selendang, tari piring, ya, tari pedang, banyak lagi kesenian-kesenian lain yang hampir sama. Walaupun mungkin di satu daerah itu ada kesenian yang khusus ya, mencerminkan daerah yang bersangkutan, tapi sama dia. Begitu juga dengan kebudayaannya sama, pakaiannya pun sama. Contohnya kalau pakaian orang Melayu ya, itu ada macam-macam. Kalau kopiahnya macam-macam, ada kopiah hitam biasa, ada pakai tanja, ada macam-macam ya. Nah, daerah lain juga sama. Kalau orang Melayu tampil ya, kita lihat kalau acara-acara resmi mereka tampil dengan kopiah hitam, dengan baju koko ya, yang sama warna dengan celananya, kemudian pakai kain ya, batas lutut itu. Nah, yang perempuannya sekarang kan, kalau orang dulu kan tidak pakai jilbab ya. Nah, kalau sekarang kan orang sudah pakai hijab ya. Nah, kalau orang dulu kan pakai selendang digantungkan kan. Nah, kita lihat kalau acara-acara seni di daerah-daerah lain termasuk di Bengkulu juga pakai selendang, pakai dalamnya hijab, baju Melayunya sama. Berarti kan yang namanya Melayu perbedaannya tidak begitu besar antara daerah satu dengan daerah lainnya, itu sama. Makanya kami ya, saya bersama-sama dengan pengurus
berkeinginan juga ingin menampilkan suasana Melayu ini ya di daerah Bengkulu ya ke depannya, di kota Bengkulu ya, lebih ke depan. Ya kalau selama ini misalnya ya, kalau kita pesta pakai jas, pakai dasi ya, yang ibu-ibunya kadang pakai baju yang dengan aneka mode ya. Kenapa kita tidak tampilkan corak misalnya, ciri khas bahwa kota Bengkulu ini adalah mayoritasnya adalah Melayu Bengkulu. Kenapa kita tidak tampilkan panitianya misalnya dengan pakaian kopiah hitam, dengan baju koko. Nah itu kan lebih apa ya, kelihatan lebih agamais ya kita melihatnya, lebih sopan rasanya. Nah itu keinginan kita bersama. Makanya saya bersama teman-teman pengurus ya yang baru pada tanggal 9 Mei ini ya, hari Selasa ini kita akan mengadakan halal bihalal ya, seluruh masyarakat Melayu Bengkulu. Kemudian setelah itu saya ingin mengajak seluruh komunitas forum apapun namanya, yang namanya Melayu ya, kita duduk bersama. Kita duduk bersama ya, membicarakan hal-hal yang seperti ini, membicarakan bagaimana ke depan akan kita bawa ya Melayu Bengkulu ini. Sebab begini, saya berprinsip begini, kalau kita masih mengedepankan ya keinginan masing-masing, ego masing-masing, maka masyarakat Melayu Bengkulu yang kaitannya mayoritas di kota Bengkulu ini tidak akan kuat. Benar. Kalau kita tidak bersatu, kita tidak akan kuat. Kalau kita tidak kuat, kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk daerah ini. Benar. Nah itu insya Allah. Jadi memang itu harapan ya, dan merupakan program pengurus ikatan masyarakat Melayu yang saat ini. Berarti memang acara selanjutnya yaitu akan adanya silaturahmi ya, sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi juga ya, dan juga sebagai wadah juga nih bagi masyarakat suku Melayu bahwa ada IMMB nih ya untuk kalian. Makanya saya katakan tadi, untuk kedepannya sebelum itu melangkah ya lebih jauh ke depan, saya ingin duduk bersama mempersatukan dulu, menyatukan bahwa visi kita ke depan ya, apa yang akan kita lakukan ya, kita sepaham dulu lah. Nah kalau kita tidak sepaham bagaimana kita ingin membangun, membesarkan Melayu Bengkulu, kalau masing-masing komunitas ya, masing-masing forum, masing-masing organisasi yang ada kaitan dengan Melayu Bengkulu berjalan sendiri-sendiri. Nah saya ingin bersama-sama ya kita berjalan membesarkan Melayu Bengkulu dengan baik itu budayanya, baik itu keseniannya, baik itu etikanya ya. Nah itu kita bersama-sama melakukannya. Iya, tadi saya mau singgung sedikit ya terkait dengan apa yang Ibu sampaikan, bahwa memang sebenarnya untuk melestarikan kebudayaan dari Melayu ini bisa dicontohkan dari adat istiadat yang dilakukan pada saat pernikahan ya Bu ya, misalnya panitianya seperti itu kan. Tapi untuk melihat kondisi sekarang ya Bu ya, apalagi perkembangan zaman udah semakin canggih, kebudayaan Melayu maupun sebagainya itu sudah mulai punah nih, apalagi dengan K-popers ya, terus juga Jepang-Jepangan dan sebagainya. Bahkan mereka itu tidak hanya melestarikan tradisi mereka, akhirnya mereka menggunakan pakaian adat dari luar negeri. Itu kan salah satu contoh tidak melestarikan budaya sendiri ya. Nah itu kan merupakan tantangan kan. Nah tantangan bagi organisasi, tentunya bagi masyarakat Melayu sendiri. Nah kalau tidak berani kita melakukan satu perubahan, siapa lagi yang akan melakukannya? Nah akhirnya suatu saat nanti generasi yang di bawah ya itu tidak mengenal sama sekali budaya, kesenian, etika ya, dalam arti tata krama dari masyarakat Melayu. Nah itu saya katakan tadi, masyarakat Melayu ini adalah masyarakat yang santun. Nah tetapi itu kan kena baik itu dengan munculnya teknologi digital ya, kemudian banyak contoh, kemudian belum lagi perkembangan modern sekarang ya, mode dan lain-lain. Itu kan akan mempengaruhi budaya ya, akan mempengaruhi tradisi selama ini. Nah kalau bisa itu jangan punah. Ini kan tidak bisa dilakukan oleh IMB saja, tidak bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas Melayu yang ada baik di kota kabupaten ya, tapi ini harus bersatu. Maka saya mengajak mari kita bersatu.
Kalau kita ingin besar kira gitu ya. Karena ini nantinya akan menjadi tantangan besar ya Bu ya. Iya, tantangan besar. Misalnya nih dari memang suku asli Melayunya tidak tahu misalnya pakaian mereka seperti apa dulunya, terus juga cara berbicaranya seperti apa. Akhirnya kan punah ya lama-lama kalau seperti itu. Generasi sekarang tuh kan sudah modern semua, udah canggih semua ya. Pantun aja sudah susah kan, selain di tempat sekarang. nikah kayak tempat nikah kalau ada perkawin baru berpantun, tapi di luar itu kan jarang. Ya. Nah padahal itu adalah ciri khas Melayu dalam bermusyawarah, dalam menyelesaikan permasalahan ya, dia melalui pantun. Nah kenapa kita tidak viralkan lagi? Kalau yang lain kan sekarang kan banyak hal-hal yang viral ya. Tapi kenapa kita nggak viral yang positifnya? Jangan viral yang hoaxnya ya. Oke, Ibu Kuralu, kita akan jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu IMMB untuk Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini.